kedatangan tamu dari teman saya sendiri, Mas Burto ya. Ya. Mas Burto ini mengalami cedera ankle sudah kronis sih kayaknya, sudah lama ya. Udah lama. Nah ini kronologi cederanya bagaimana Mas? Main sepak bola terus salah tumpuan. Salah tumpuan. Tak itu enggak? Ya. Ya. Tak itu adalah ciri-ciri ligamen putus ataupun kendor bisa jadi. Nah, karena ligamen tersebut ya untuk menghubungkan antara tulang satu dengan tulang yang lain itu ligamen. Nah, yang namanya meniskusnya ini juga bisa. Nah, meniskusnya ini dan juga bantalan ini dan juga yang namanya tendon. Tendon itu adalah penghubung antara tulang dan otot, itu tendon. Nah, makanya ini harus kita rilis ototnya. Mengapa kita rilis? Otot di sekitar sendi ini melemah. Jadi otot di sini menguatkan sendi yang lemah tadi. Makanya terjadi spasme. Silakan posisi terungkup. Terungkup ya, terungkup. Nah, kita kendorkan dulu. Udah berapa bulan Mas ini kira-kira? Udah lama. Udah lama. Ya. Tahun-tahun berarti. Sekitar 1 tahun. 1 tahun ya. Kita cek sini. Nah ini sini pasti sakit ini. Sakit Mas? Sakit, ini sakit. Karena ini mengalami spasme otot. Nah, ini menguatkan sendi yang lemah tadi, makanya spasme. Nah, sekitar sini masih sakit ini. Nah, saya gini kan sakit udah. Coba kita cek dulu panggulnya. Nah, panggulnya juga kena ini, Mas Burto. Nah, ini panjang sebelah ini. Ya kan, sekitar segini 2 sentian lah. Nah, udah lama. Nah, proses pengendoran ini berapa lama ya tergantung spasmenya ini. Nah, ini sakit sekali ini. Padahal gerakan saya ini tidak terlalu keras, tapi sakit. Dulu pernah dipijat nggak Mas? Belum pernah. Belum pernah. Nah ini perawatannya bagaimana? Setelah massage ini harus dikompres es untuk apa? Memperlancar peredaran darah. Awal cedera itu bisa dilakukan dengan kompres es untuk mengatasi nyeri ya. Ataupun dengan obat juga bisa. Tapi sakit ini. Ini nggak keras tapi sakit. Lurus. Kampret itu. Ini sakit ini. Makanya kalau terjadi cedera itu nggak boleh langsung dipijat. Nah, tergantung cederanya bagaimana. Kita harus mendiagnosa dulu sebelum kita melakukan tindakan. Ini sakit sekali ya. Ekspresinya Mas Burto. Ini mas, relax. Ini kalau dibuat keras-keras ya nggak bisa. Udah berapa kali Mas ini kena cederanya? 1 kali. Langsung marah. Dan juga bisa kita bantu menggunakan inframerah ini untuk memperlancar. Sekarang olahraganya apa Mas? Voli Mas. Voli. Ini pasti sering terjadi nyeri ini ya. Ini ototnya udah menguat di sini. Dia harus dikendorkan. Sumpah. Wah.
asam laktatnya kita hilangkan. Nah ini sakit. Tambah sakit lagi bisa. Ya ini sakit. Nah ini sakit ini. Ya setelah ini cukup ya, jadi pengendoran dari posisi telungkup dan terlentang tadi. Nah, sekarang adalah proses terakhir yaitu mereposisi sendi supaya sendi tersebut bisa pada posisinya. Ini nggak boleh kaku mas, harus relax dulu. Sekali lagi, lemes, santai. Tarik, kanan, kiri, masukkan. Bisa juga kalau cedera baru itu nggak perlu di kanan, putar kanan atau kiri, langsung saja. Lemes mas, lemes ya. Masukkan gitu, udah cukup. Garis bawahi di sini untuk penanganan cedera ya, terutama cedera ankle, lutut dan lain sebagainya, kita harus meninggikan posisi kaki, posisi kakinya harus ditinggikan. Supaya apa? Aliran darahnya ini menuju ke jantung dengan lancar dan cairan-cairan yang mengumpul di sekitar sendi ini bisa lancar. Tidak terjadi yang namanya benjolan-benjolan di sekitar sendi. Nah, makanya harus kita tinggikan supaya memperlancar peredaran darah. Baik, setelah saya massage tadi, Mas Borto mengalami cedera ankle dan ternyata saya cek lagi, Mas Borto ini mengalami panggulnya kena. Nah, panggulnya Mas Borto ini juga mengalami cedera, mungkin dari tumpuannya, mungkin dengan jatuhnya tadi kan tidak tahu. Nah, ini harus dirilis juga, panggulnya juga kena. Di otot sekitar panggulnya ini juga mengalami spasme. Ini sakit ini. Ya, ini kan saya sudah sakit. Ini cedera. Saya nggak keras ini, sudah sakit. Ini sakit ini. Ya kan mas? Ini sakit ini. Nah kayak sini. Kayak sini mas. Astagfirullah gitu loh. Nah. Ini ototnya bagus soalnya seorang atlet bola voli mas ya. Ini ototnya bagus ini mas Borto ini. Nah, masih kencang ototnya. Nah. Kalau jempol nggak kuat, ya ini juga bisa. Ini sampai dalam ini rilisnya. Ini sakit, tapi nggak lama sakitnya. Lurus. Ini memang bukan menyakiti pasien ataupun bagaimana. Ini memang otot di sekitar sendi ini spasme otot. Nah ini kekakuan otot. Ini udah lama dibiarkan akhirnya kayak gini. Masih sakit ini. Ini juga bisa. Temas. Ini lumayan kendor mas ya udah ya. Udah kendor ini. Kita bantu pakai inframerah supaya mempercepat ini. Oh mas, kerasukan. Kerasukan ini. Nah, setelah cukup kendor. Nah, proses selanjutnya adalah telungkup. Ini sakit ini. Ya. Ini sakit ini. Iya enggak? Dadak nih. Ini sakit ini. Setelah proses pemasasan ini harus dilakukan dengan yang namanya penguatan otot. Di otot yang lemah tadi supaya biar kuat lagi harus penguatan. Ini kan cuman mereposisi sendi. Setelah cukup kendor, kita lihat dulu kakinya. Mas Borto ini panjang sebelah, ya dikit lah. Kita reposisi sendi supaya biar kembali. Lemes ya, kita angkat. Nah, tak gitu kan. Nah, lepas. Nah, ini sudah normal nih, udah sama ini. Nah, udah sama. Nah, jadi itu tadi penanganan cedera panggul, ya, mulai dari posisi terlentang dan telungkup diakhiri dengan reposisi. Nah, ini harus dikuatkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.